sama ibu saya dikasih tahu kalau kata Sundanya mah cekolot baheula mah kalau pindah itu harus ada syarat apa-apa gitu. Syukuran. Kayak bukan syukuran, kayak jadi kayak apa? Mindahin gentong beras. Jadi kalau pindahan itu gentong gentong beras dulu yang dipindahin dulu, yang dipindah ke kontrakan baru. Baru kalau sudah itu baru ada ritual. Istri saya sama ibu saya pun ditawarin untuk dibuka mata batinnya. Buka Iya, indra keenam. di indra keenamnya supaya mereka bisa lihat bahwa yang diam di kontrakan itu makhluk halus apa gitu ya, bisa melihat oh iya makhluk teh gitu ya, makhluknya itu apa gitu. Tapi si istri sama ibu saya tidak berani. Tapan si Ustadz A ini langsung terarah ke pojokan situ. Nah kata si Ustadz A, dia bilang seperti itu, dia ada di sana di pojokan itu, dia ada di sana lagi duduk Nah, ya udah nggak apa-apa, tenang aja, ada di sana satu. Nah dia mulai meraba-raba lagi sekitaran kamar. Nah sekitaran kamar dia melihatnya itu, auranya itu ada di yang anak saya yang bukan yang anak saya tunjuk-tunjuk ke atas, yang lubang ke atas. Dia ke sana, ternyata benar dugaan anak saya. Di atas sana ada. Udah sama Ustadz itu diusir, terus balik ke dapur. Di dapur dia lari ke WC nih, ke kamar mandi. Di kamar mandi ada lagi lubang atap. Cuman itu ditutupnya sama kayak besi-besi kecil yang kayak saringan gitu, rangkawat gitu. Ditutup sama itu, dia lihat ada di situ. Nah dia udah usir yang di kamar, udah diusir, kamar mandi juga diusir, katanya dia balik lagi ke area gudang. Nah yang di area gudang ini si Ustadz A ini sampai mental-mental, sampai maju mundur kata saya, maju mundur sampai dia menginjak bumi, kalau nggak salah injak tanah ini, terus hampir 2-3 kali. Iya. Katanya udah diusir katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Oki Sahara. Kali ini kita berada di segmen Cemas, cerita mitos masyarakat. Telah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Bapak Rizky selaku narasumber. Beliau adalah rekan kerja saya. Nah, buat teman-teman yang mau tahu kisah nyata yang dialami oleh Rizky dan keluarganya, saksikan terus cerita ini. Cemas, cerita mitos masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas diundangnya saya ke channel ini. Saya akan menceritakan pengalaman mistis saya yang dialami oleh keluarga saya sendiri. Kejadiannya pun baru ini, sekitar 2 minggu ke belakang. Itu di bulan Februari. Kejadiannya di bulan Februari. Di tanggal 19 di hari Sabtu. Awal mula kejadiannya itu ketika kami
pindah sewa rumah kontrakan ya. Asalnya kontrak di mana? Dulu saya sewa rumah itu di sekitaran kampung keluarga saya Di mana, daerah mana? di Cibaduyut. Dulu di Cibaduyut. Ya, tepatnya di kampung Ciparai Hilir. Tapi sebelumnya saya tinggal di sewa itu di RT 4. Nah, waktu itu sewa kontrakan itu waktu di RT 4 kebetulan istri sedang mengandung. Nah, dari situ saya sewa sekitar 1 tahun. Nah, sesudah sewa dari situ, nah baru saya pindah ke kontrakan yang baru. Nah, yang Di kontrakan yang pertama ada kejadian nggak sebelum pindah? kalau di kontrakan yang pertama sih tidak ada kejadian apa-apa. Cuman lokasinya itu kan di pojokan dan tempatnya pun kecil, sehingga kami pun mencoba untuk pindah ya, karena lokasinya kurang strategis, kurang nyaman. Terus kita satu keluarga teh berapa orang? Waktu kontrak sewa rumah yang pertama itu saya dan istri saya, dan kebetulan istri saya sedang mengandung. Berarti kekaraduaan dan belum mempunyai anak. Belum, baru mengandung. Selang 1 tahun sewa di situ, barulah istri saya melahirkan anak. Nah, baru berusia berapa bulan lah. Nah, barulah pindah sewa rumah. Tapi tetap di kampung situ, cuman berbeda RT. Masih satu RW, cuman berbeda RT. Ketika pertama saya melihat kontrakan itu, hawanya enak, auranya enak, halamannya luas, enak lah buat ditinggalin. Dan kebetulan yang punya kontrakan itu tekan dari orang tua saya. Masih teman gitu, Teman ya. Nah, dan kebetulan di area kontrakan itu, di belakangnya itu kan ada rumah. Nah, di rumah itu ada satu keluarga, cuman si kepala keluarganya itu sudah meninggal. Jadi tetangga. Iya, tetangga masuknya tetangga. Tetangga masih kita meninggal gitu. Udah lama meninggalnya. Nah, cuman dimakamkannya di area belakang rumahnya. Oh, dekat rumah. Jadi tetangga saya itu kan rumahnya gede. Posisinya di belakang kontrakan saya. Belakang kontrakan. Cuman halaman belakangnya itu kan gede. Nah, jadi si kepala keluarga ini, si almarhum ini sama keluarganya itu dikuburin, dimakamkan di halaman belakang itu. Yang meninggal itu istrinya atau suaminya? Suaminya. Suami tetangga Rizky. Ya, tapi udah lama sih, sebelum saya pindah ke situ dia udah meninggal. Dan kebetulan si makam itu tepat di belakang dapur kontrakan yang mau saya tempatin ini, cuman terhalang oleh sekat tembok. Oh, jadi si makam nanti di dapur, di dekat dapur tapi kalang ke tembok gitu ya? Ya, seperti itu. Nah, dari belakang kontrakan posisinya seperti itu, ada makam keluarga. Nah, dari sebelah pinggir itu ada kalau disebut kebun sih bukan kebun, Halaman memangnya. Kayak apa ya? Kalau bahasa Sundanya mah lebak gitu. Pohon-pohon kayu. Oh iya. Geuman masih. Kayak pohon-pohon kayu gitu. Nah, di situ tuh ada banyak makam-makam keluarga. Karena
di area situ di belakang di samping kontrakan itu banyak warga-warga situ yang mempunyai tanah di situ, terus dijadikan makam keluarga. Tapi makam itu waktu saya masih kecil juga sudah ada. Jadi kalau saya pribadi diam di area situ sudah terbiasa, karena dari dulu saya waktu kecil juga suka main ke daerah situ yang ada pohon bambu. Kalau disebut bahasa Sundanya mah lebak kayak halaman, kayak hutan, bukan hutan sih kalau disebutnya, tapi banyak pohon bambu. Nah, tapi di pohon bambu itu banyak makamnya makam keluarga. Nah, terus ke bawahnya lagi itu ada sungai kecil, tapi sudah tidak terurus karena banyak warga yang membuang sampah ke situ, sehingga ya sungainya sudah kotor, airnya pun hitam lah. Nah, singkat cerita, saya sama istri pindahlah ke situ, mencoba pindah ke situ ke kontrakan yang lebih gede, karena barang yang sebelumnya tuh udah banyak. Jadi nambah barang, set sehingga kan perlu ruangan yang lebih luas lah gitu. Nah, singkat cerita saya pindah ke situ. Nah, sama ibu saya dikasih tahu kalau kata Sundanya mah cek kolot baheula mah kalau pindah itu harus ada syarat apa-apa gitu. Syukuran. Kayak bukan syukuran, kayak apa? Mindahin gentong beras. Jadi kalau pindahan itu gentong beras dulu yang dipindahin dulu, yang dipindah ke kontrakan baru. Baru kalau sudah itu baru ada ritual kayak pembersihan aura-aura negatif. Nah, sesudah ritual seperti itu baru kita bisa ngambil perabotan rumah ya. Jadi yang pertama sebelum step-step nanti sebelum pindah teh gentong beras dulu yang harus pindah. Ya. Kepercayaan Kang Riki dan keluarga. Ya. Kata itu pun kalau kata Sundanya mah kata kolot baheula. Ya, jadi turun temurun lah. Kata pepatah orang tua dulu. Ya, kata pepatah orang dulu gitu. Nah, kan saya orangnya awam nih, karena zaman ke zaman itu kan semakin modern ya. Jadi sehingga kata pepatah itu tidak digunakan. Iya. Tapi keluarga saya masih mengikuti adat seperti itu. Berpegang teguh pada adat sesepuh yang dulu. Ya. Nah, singkat cerita, dipanggillah seorang ustadz. Seorang ustadz yang udah kesohor lah di kampung saya. Dia sudah biasa ke kampung-kampung manapun untuk ritual pembersihan area-area yang berbau negatif. Saya panggil, semua orang saya dipanggil, baru ada ritual. Nah, ketika ritual itu kan saya tidak ada di lokasi karena bekerja. Yang ada di lokasi itu ibu saya sama istri saya yang datang ke sana sama ustadz bertiga. Nah, ketika ritual pembersihan itu istri sama ibu saya itu dikasih tahu sama si ustadz ini. Nah, kita sebut aja si Ustadz A ya. Ustadz A. Bukan Hagim ya, gengs. Ustadz A. Nah, kata si Ustadz A ini, rumah ini bagus, ditempatinnya pun enak. Tapi cenah ini ada yang nunggu, pun nggak akan mengganggu katanya. Kata si Ustadz A ini, dia itu posisinya ada di dapur yang bersebelahan dengan WC. Kata si Ustadz A ini, si makhluk yang diam di situ katanya tuh kayak seperti anak kecil
anak kecil tapi wujudnya itu ingusnya sampai ke bibir, terus bertaring, mukanya hitam, agak gendutan, kata si Ustad. Istri saya sama ibu saya pun ditawarin untuk dibuka mata batinnya. Iya, di indra keenam. di indera keenamnya, supaya mereka bisa lihat. Mereka lihat bahwa yang diam di kontrakan itu makhluk halus apa gitu ya, bisa melihat oh iya makhluk entek gitu ya, makhluknya itu apa gitu. Tapi si istri sama ibu saya tidak berani, menolak sehingga tidak jadilah dibukakan indera keenamnya. Nah, sudah itu si Ustadz A ini pun akhirnya melakukan ritual tersebut, ritual pengusiran aura-aura negatif. Tapi si makhluk itu nanti usir tuh? Ya, kata si Ustadznya pun bilangnya ini si makhluk ini akan saya usir, dipindahkan ya, kalau kata Sundanya mah dipindahkan ya. Sudah itu barulah saya pindah rumah. Singkat cerita bereslah rumah. Jadi si cerita teh si Ustadznya geus pindahkeun bersih we cerita nama ya, ceritanya. Kontrakan itu udah bersih lah kalau kata si Ustadz. Singkat cerita saya dan istri pun pindah ke kontrakan itu. Selama pertama pindah ke kontrakan itu, dari awal sampai 1 tahun kemudian itu tidak ada gangguan apa-apa. Dari pertama pindah 1 tahun setelah pindah tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa selama 1 tahun itu. Nah, dari lewat 1 tahun ini menuju ke 2 tahun yang sekarang. Berarti udah kan kita berarti udah 2 tahun nih, mau 2 tahun di tempat yang itu teh. Ya, mau ke 2 tahun. Nah, dari 1 tahun menuju ke 2 tahun ini, di pertengahan tahun istri saya mulai merasa ada gangguan-gangguan. Ya, aneh. Pertama sih dari anak saya. Anak saya kebetulan waktu itu udah berumur 1,5 tahun. Pas pindah ke tempat itu teh anaknya seberapa tahun? Baru pas pindah ke belum 1 tahun, baru 7-8 bulanan lah. 7-8 bulan. Iya. Nah, sekarang pas kejadian ada hal-hal yang aneh, anaknya udah umur berapa tahun? Udah 1,5 tahun. 1 tahun setengah. Nah, udah 1,5 tahun anak saya barulah mengalami kejadian yang aneh. Waktu itu kebetulan saya pulang kerja. Nah, istri saya itu nelponin saya terus. Katanya anak saya itu nggak bisa tidur, dia nangis-nangis terus. Dia selalu nunjuk-nunjuk ke atas sama ke pojokan, nunjuk-nunjuk sambil nangis-nangis. Nggak mau lihat ke pojok itu sama ke atas. Nah, sampai saya ke rumah, anak saya pun masih seperti itu. Masih nangis. Nggak mau lihat ke pojokan sama ke atas. Ya, masih nangis seperti itu. Nah, saya kan orangnya awam ya, belum pernah kejadian yang berbau mistis belum saya alamin, belum pernah saya alamin. Dulu pernah, tapi hanya sekedar suara, seperti itu aja sih. Nah, saya sampai di sana, saya coba pangku anak saya coba diamin dia, tapi dia tetap nangis, dia tetap menunjuk ke pojokan. Posisinya itu pojokannya itu dekat meja TV. Itu kan ada space. Nah, space itu kan disimpan
kipas angin. Nah, pojokannya itu di pas kipas angin tersebut. Sama yang di atas itu kalau di rumah-rumah itu kan kalau di atas rumah suka ada lubang-lubang buat naik ke atas. Lubang buat naik ke buat naiknya. Atap buat naik ke atap. Buat naik ke atap kan cuma ada lubang. Para. Ya, ada lubang itu. Nah, si lubang itu cuma ditutupin sama kaca. Otomatis kan kelihatan. Ruangan yang di atas itu atap pasti kelihatan. Nah, anak saya lihatnya ke situ sama ke pojokan yang dekat TV. Itu selang sampai jam 12, jam setengah 1 kalau nggak salah. Dia nangis-nangis terus, nggak mau lihat ke situ. Nah, dari situ saya udah mulai merasa aneh sama istri saya. Nah, saat mulai merasa aneh itu, saya mencoba menelepon orang tua saya. Nah, orang tua saya. Ketika saya telepon sama istri saya, kebetulan orang tua saya itu belum tidur. Nah, dia menganjurkan untuk saya dan istri sama anak itu untuk ke rumah orang tua saya. Segera pergilah dari kontrakan itu. Ngungsi dulu ya kalau ngungsi dulu. Ketika istri saya ganti pakaian buat beres-beres buat ke orang tua saya pergi ke sana, saya bersama anak, posisi saya itu ada di depan pintu dekat pagar di luar rumah. Nah, dari luar rumah itu anak saya tiba-tiba berhenti menangis. Pas di luar teh. Iya, ketika di luar itu anak saya berhenti menangis. Berhenti menangis. Tiba-tiba dia ketawa-ketawa. Ketawa-ketawa anak bayi itu kayak gimana lah. Tapi suaranya masih suara anak Rizky. Iya, suaranya masih suara anak bayi kayak pada dasarnya anak bayi kayak. Nah gitu. Cuman dia ketawa, senang kayak yang seneng. Malahan tangannya pun kayak nari-nari gitu. Nah, saya udah mulai merinding tuh pas posisi saya memegang anak saya. Nah, singkat cerita istri saya beres, saya pergilah ke rumah orang tua saya. Kebetulan rumah orang tua saya tidak jauh dari tempat kontrakan saya tinggal, cuman berbeda RT. Saya di RT 3, orang tua saya di RT 1. Saya pergi ke sana itu jam 2 subuh. Jam 2 pagi lah, jam 2 pagi subuh saya ke sana. Anak saya langsung diambil sama orang tua saya. Dia tetap agak sedikit kerengek-kerengek gitulah, tapi tidak seperti yang waktu di kontrakan. Di rumah. Cuma agak sedikit merengek-rengek. Nah, kebetulan kan si pintu itu kan pintu rumah orang tua saya kan dibuka karena kedatangan saya. Tiba-tiba anak saya ingin keluar di pagi itu, di jam 2 itu. Keluar, saya ikutin lah keluar, coba supaya dia diam dulu. Nah, ketika di jalan dia malah lari-lari seperti kayak dia sedang bermain sama anak seusianya. Nah, dia lari-lari. Padahal posisi di sekitaran situ jalanan sepi, nggak ada orang, cuman ada saya. Ada jam 2 malam dia. Jam 2 subuh. Wow, jam 2 subuh. Nah, anak saya bahagia seperti gimana bayi kalau senang-senang gitulah. Dia ketawa-ketawa lari sana sini. Saya belum merasa aneh gitu ya. Nah, ketika saya merasa aneh itu ketika iya ini kan subuh gitu kan. Kenapa anak saya bisa begini? Nah, akhirnya saya ambil lagi anak saya dibawa ke rumah orang tua saya. Nah, sampai situ anak saya
udah nggak bisa tidur. Dari jam 2 itu sampai pagi jam 6 full saya bergadang, nemenin istri sama anak saya nggak tidur. Dah dari situ udah. Nah setelah kejadian itu, selang berikutnya itu biasa-biasa saja. Cuman kejadian anehnya lagi itu tertimpa kepada istri saya. Itu dia mulai merasa mengeluhnya itu badannya mulai agak berat, sering pegel-pegel, dan mudah marah-marah, tidak seperti biasanya. Dari situ saya tidak curiga bahwa dia itu kalau ininya mah apa ya? Tempelan. Iya, kemasukan aura negatif. Saya tidak tahu kan karena saya awam gitu ya. Rasa berenang capek atau kumaha Ya, jadi firasat saya itu mungkin dia capek habis kerja, habis ya ibu rumah tangga, hal wajar seperti ya kayak gitulah. Nah, hari ke hari saya nggak hirauin gitu istri saya kayak gimana, badannya sering sakit atau gimana. Terus waktu itu istri saya pernah cerita seperti ini, kenapa ya kalau saya kita sama istri saya ke rumah orang tua atau ke rumah gitu ya, saya, dia merasa tidak, si pegel-pegelnya itu hilang. Jadi dia merasa ringan lagi badannya. Merasa nyaman kalau misalkan dia lagi ngungsi atau lagi bertamu ke rumah buat teh. Iya. Capek gitu terasa. Iya, jadi biasa lagi badannya, segar lagi. Nah, tapi ketika istri saya pulang lagi ke kontrakan itu, dia mulai merasa berat lagi badannya. Terus udah marah-marah. Jadi ada hal sepele pun dia bisa sampai meledak-ledak marahnya. Masalah gede gitu. Iya, sampai meledak-ledak. Cuman saya kan orangnya enggak sama gitu kan ya. Kalau istri saya marah saya harus marah, enggak. Tapi istri saya marah, saya coba redam. Coba redam gimana caranya. Nah, sudah itu saya hirauin hari ke hari. Nah, yang jadi pusatnya itu di tanggal 19 Februari kemarin. Nah, itu baru ketahuan setelah mengeluhnya istri saya itu ketahuannya di tanggal 19 Februari kemarin. Kan saya kerja libur. Nah, kebetulan saya kerja libur 2 hari. Dan kebetulan istri saya pun meminta untuk mudik ke kampung halamannya. Oh ya, istri saya itu orangnya orang Sumedang. Dia asli Sumedang. Dia di kota Sumedang tinggalnya. Jadi ketika tanggal 19 di hari Sabtu, saya pergilah sama istri dan anak saya. Dan kebetulan di tempat saya kerja pun saya membolehkan membawa mobil inventaris saya kerja. Nah, saya bawa pulang ke rumah. Nah, karena saya tidak tahu gitu ya, jadi saya memutuskan yang tadinya ingin pergi di hari Sabtu, tapi saya memutuskan pergi di hari Jumat, di malam Sabtu. Dan itu saya berangkat di jam 2 subuh. Ya, jam setengah 2 subuh lah saya mulai berangkat. Nah, saya prepare dari rumah. Saya berangkatlah ke kampung halaman istri saya, Sumedang. Nah, di jalan itu kita baik-baik saja. Saya tidak merasa ada kejanggalan apa atau gimana gitu. Cuman saya melihat tatapan istri saya itu seperti yang kosong. Dia seperti ngelamun aja di jalan. Tapi saya hirauin, saya ajak ngobrol gitu kan. Karena saya tidak tahu kalau
nanti bakal kejadiannya pun bakal se-ekstrim yang akan dihadapi. Nah, di singkat cerita, saya nyampe di kampung halaman istri saya itu di jam 3:30 subuh. Karena dari perjalanan dari Bandung ke Sumedang itu cuman 2 jam. Tapi kalau berangkat kita subuh itu otomatis di jalan kosong nih, kosong ya. Jadi lebih cepat. Saya melewati jalan Cadas Pangeran aman-aman saja, kosong jalan. Nah, saya merasa anehnya itu ketika sampai di sana tiba-tiba hawa negatif mulai datang. Ke istri atau ke Rizky? Ke saya dulu nih. Ketika saya mau memarkirkan mobil itu di halaman tetangganya mertua saya. Nah, tapi posisinya itu pun agak jauh, sekitar 50-100 meteran lah di tetangganya mertua saya. Dan kebetulan di kampung halaman istri saya itu jadi si suasananya itu ketika jam 7 itu udah tidak ada seorang pun yang mau keluar. Jam 7 malam. Jadi sepi ya. Jadi di area kampung halaman istri saya itu dari jam 7 itu udah mulai sepi, nggak ada aktivitas apapun. Apalagi di jam subuh nih, jam 3 jam 4 ya, ketika saya nyampe itu nggak ada orang. Ada satu orang itu yang jaga ronda, satu orang. Itu pun dekat rumah ibu istri saya, dan saya parkir pun agak jauh dari situ. Di sana halamannya itu masih banyak kebun-kebun, jadi tidak sepadat di Bandung nih. Di sana itu masih banyak kebun-kebun. Nah, jadi di sepanjang jalan itu masih kekurangan cahaya jalanan. Iya, gelap. Nah, ketika saya sudah parkir, saya mulai tidur. Besoknya di hari Sabtu, kebetulan di kampung halaman istri saya, jadi nenek istri saya itu, kakak-kakaknya itu masih ada. Nah, lengkap kompletnya. Iya, masih pada ada. Dan kebetulan si kakak yang berapanya ini meninggal di sebelum saya ke sana, tepatnya di hari Rabu kalau nggak salah. Rabu nama meninggal, Jumat Jumat malam Sabtu di Rizky berangkat. Ya, dan kebetulan kan suka ada acara tahlilan. Nah, itu ada tahlilan. Singkat cerita, saya maghrib saya di sana, saya diajakin tahlilan. Posisi saya itu di dalam mobil di parkiran. Kebetulan mobil itu kemarin hari Sabtu itu saya pindahin lagi ke adiknya, ke rumah adiknya nenek istri saya. Itu kan ada halaman parkir mobil, saya pindahin ke situ. Nah, dan kebetulan kan mobil saya ini mobil pick up, jadi jadi si ruangan kabinnya itu tidak luas, nggak ada kursi, jadi bisa saya sambil tiduran. Nah, di situ saya tiduran sampai maghrib. Barulah dipanggil sama kakak istri saya. Saya keluar karena kakak istri saya, itu bukannya kamu janjian sama Ustadz? Nah, kan sebelumnya pas siangnya kan saya ngumpul keluarga dulu. Ngumpul keluarga, saya ketemu sama uaknya istri saya. Nah, dari situ saya ngobrol.
ngobrol tentang bisnis. Nah, dari obrolan bisnis itu berujung ke mistis. Nah, dari obrolan mistis itu saya menceritakan kejanggalan anak saya. Yang terjadi tadi yang ya, terjadi jam 2. ya, yang terjadi sebelumnya, kejanggalan anak saya. Nah, sama si istri saya ini, dia bilang begini, ya udah Ki, ada teman, dia seniman Sunda, tapi sekaligus dia juga spiritual. Ya, seorang ustadz lah kalau disebut ya, ustadz. Nah, dari situ saya ke istri saya bilang, ya udah Wah, coba diundang aja, barangkali bisa melihat kondisi anak saya gimana gitu. Nah, terus balik lagi ke yang tadi, saya yang posisi yang maghrib itu, yang dipanggil sama kakak istri saya, karena tadi udah janjian sama si Ustadz ini, si Ustadz B lah, si Ustadz B ya, si Ustadz B. Nah, dipanggil lah saya. Nah, istri saya masih di dalam mobil sama anak saya lagi pada tidur sama ponakan. Saya dipanggil, saya menghadap ke si Ustadz B ini, ngobrol. Sebelumnya sih saya ngobrol sama si Ustadz ini biasa-biasa saja, nggak ada hawa apa merinding atau gimana, biasa-biasa saja. Nah, nggak lama dari saya ngobrol sama si Ustadz ini, istri saya datang. Ya, bersama anak saya datang. Nah, si Ustadz ini kan tadinya saya udah diobrolin ke Ustadz. Nah, saya tunjukin itu istri saya dan anak saya. Nah, dari situ istri saya cuma diem di depan pintu, dia nggak mau ke dalam. Nah, sama saya dipanggil, suruh salim ke si Ustadz ini. Tapi saya lihat istri saya ini tidak salim, tidak salaman, jaga jarak, tidak salaman. Jadi dia cuman lewat, tapi ngelihat ke si Ustadz ini matanya sinis. Jadi kayak yang marah gitu. Tapi dia lewat, terus nggak tahu mau ngapain, lewat lagi. Sama saya disuruh salam, tapi dia nggak salam gitu, tapi cuman lewat, tapi dengan mata yang sinis gitu, iya. Balik lagi ke situ. Nah, muncullah anak saya nih di depan pintu. Nah, saya ceritain. Siapa? Anak saya di situ, laki atau cewek? Perempuan. Perempuan. Siap. Nah, muncul nih di depan pintu. Nah, saya bilang ke Ustadz, ini anak saya yang tadi saya ceritain. Oh, iya, silakan tahu si Ustadz. Ya, gimana ceritanya? Terus saya bilang, kalau dari saya mah, saya cuma dengar, tapi yang kejadian aslinya itu ada di istri. Nah, masuklah istri. Nah, Ustadz sama saya di sofa duduk, istri duduk di bawah, di lantai. Nah, dari situ saya tidak merasa merinding apa gimana gitu ya, biasa-biasa saja. Nah, ketika istri saya menceritakan seperti ini katanya. Jadi awalnya itu istri saya itu lagi main sama anak saya, tiba-tiba anak saya itu main nih, kata anak saya kan masih anak-anak gitu ya, bahasanya masih polos gitu ya, nggak jelas gitu. Kata istri saya, ya nerjemahin gitu ya, mah ini mah takut tuh kesini, terus dia kejar ke depan, itu mah di sana tuh rinding di sana, di ruang TV. Saya merinding, segeralah telepon saya
sama saya nggak diangkat, dia panik kayaknya gitu ya, dari cerita istri saya. Dia cerita seperti itu, tiba-tiba kan di rumah saya itu saya ada motor 2 nih. Nih, yang NMAX saya pakai buat kerja. Nah, yang satu lagi yang Beat itu di rumah buat istri saya keluar ke sana ke sini gitu ya. Buat inventaris istri saya ke pasar gitu. Tiba-tiba si motor itu hidup hidup sendiri. Maksudnya hidup itu nggak motor nggak nyala, cuma lampunya. cuman si kontaknya itu dari off ke on. Jadi si kuncinya itu hidup, kontak. ngontak. Kalau motor injeksi itu kan kalau dihidupin kan suka ada suara injectionnya itu ya keluar gitu kan. Nah, kedengeran nih suara si injectionnya itu, kedengeran. Istri saya panik, coba matiin lagi. Nah, dari situ saya datang. Saya datang itu nggak ada apa-apa. Istri saya cerita apapun nggak saya dengar. Ya, karena dia kejadian ke saya, jadi saya nggak percaya gitu kan. Nah, dari cerita istri saya itu, dia bilang lagi, jadi si motor itu besoknya lagi dari pagi ketika saya tidur, si motor itu hidup lagi, terus si anak saya tunjuk lagi. Nah, itu kata si istri saya cerita ke si Ustadz. Terus karena saya tidak ada posisinya ketika saya di situ kan lagi tidur, terus lagi kerja, jadi saya tidak menyaksikan. Jadi di situ hanya mendengar cerita dari istri gitu kan ya. Singkat cerita, karena sering motor nyala hidup, dipanggillah Ustadz. Nih kata istri saya, panggillah Ustadz. Kata si Ustadz ini, bilang aja si Ustadz C ya, sebelum kita ke Sumedang gitu ya. Kejadiannya waktu di kontrakan ini. Nah, dipanggillah karena si yang tadinya istri saya minta si Ustadz A ini yang tadi awalnya membersihkan pertama di kontrakan itu nggak ada. Dia lagi sibuk kata orang tua saya. Ustadz A-nya nggak ada. Nah, dipanggillah si Ustadz C. Nih, si Ustadz C ya. Panggillah si Ustadz C. Ustadz C. Dan si Ustadz ini kebetulan posisinya saya kenal, posisinya berdampingan dengan rumah ibu saya, masih daerah satu gitu. Ketika dipanggil, kan posisi saya tidak ada di lokasi. Ini hanya cerita dari istri ke si Ustadz B yang lagi di Sumedang ini. Nah, ini kejadian waktu di kontrakan. Nah, flashback sebelum ya. lama can ngobrol kali Kang Rizky bahwa si istri teh geus pernah manggil Ustadz, pernah ngobrol. Ya, jadi si istri itu sebelumnya ngobrol ketika waktu di Sumedang. Jadi waktu berhadapan dengan si Ustadz B. Nah, dipanggil si Ustadz C. Lalu dia bilang, gak tahu gimana gitu ya. Jadi si Ustadz C ini bilang gini, ini katanya ada yang ngikutin. Ini ada yang ngikutin, makanya kemarin ada gangguan gimana. Ini ada yang ngikutin. Ini nggak tahu ngikutinnya ke si bapaknya, ke saya, atau ke si ibunya, istri saya, sehingga mengganggu ke anak saya. Dan si Ustadz C ini ternyata tidak bisa mengusir si makhluk halus ini. Katanya si makhluk ini, si korin ini nih, kuat. Dia sangat kuat katanya, sehingga dia hanya bisa mengunci.
Buat kalian yang penasaran dengan kisah kelanjutan dari kisah Kang Rizky, saksikan terus Cemas, cerita mitos masyarakat yang akan datang. Cerita ini masih berlanjut. Terima kasih, saya Oki, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.